Bab 1181 Sistem Perencana Utama. Keesokan harinya, berita kekacauan Suke di Akademi Dingtian bocor. Semua pembudidaya di alam surgawi Zhen Yuan terkejut. Akademi Dingtian, salah satu dari 3 akademi besar di alam surgawi Zhen Yuan, telah dikacaukan oleh seorang kultivator di tahap awal alam surgawi manusia. Pada akhirnya, dia lolos tanpa cedera dengan papan nama akademi. Ini bukan lagi penghinaan sederhana, tetapi penghinaan besar terhadap reputasi mereka selama puluhan ribu tahun. Sejak berdirinya Akademi Dingtian, tidak pernah ada penghinaan sebesar ini. Itu sangat memalukan. Ya Tuhan, ini terlalu gila. Kupikir fraksi surga yang meledak telah menghilang. Aku tidak menyangka mereka akan kembali. Puff, Akademi Dingtian sudah keterlaluan kali ini. Fraksi surga yang meledak terlalu tak tahu malu. Tapi mereka memiliki kekuatan, dan Akademi Dingtian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Ceka, adik laki-lakiku ada di Akademi Dingtian. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa pria dari fraksi surga yang meledak mematahkan mantra pertahanan gunung Akademi Dingtian dengan satu tendangan. Itu sangat menakutkan. Ya ampun, apakah ini nyata? Dia menghancurkan arai pelindung gunung dengan satu tendangan? Kaki macam apa itu? Petik 2. Adik laki-lakiku mengatakan itu adalah kaki raja yang bertindak kuat. Tidak, itu adalah kaki raja yang bertindak kuat. Tampaknya itu adalah seni sihir yang sangat kuat. Ini mengerikan. Tingkat arai perlindungan Gunung Akademi Dingtian tidak kecil. Dikatakan bahwa bahkan mereka yang berada di surga surgawi pun harus berusaha keras untuk memecahkannya. Sepertinya menghilangnya fraksi surga yang meledak bukan karena ketakutan. Seseorang mengatakan bahwa fraksi surga yang meledak sangat rumit. Kita seharusnya tidak memprovokasi mereka dengan mudah. Di seluruh alam surgawi Zhen Yuan, orang-orang membicarakannya. Namun, kurang dari setengah hari setelah berita itu menyebar, berita mengejutkan lainnya muncul. Sialan! Pernahkah kamu mendengar? Fraksi surga yang meledak sangat kejam. Apa yang terjadi? Mereka mematahkan papan nama Akademi Dingtian menjadi 3 bagian. Satu dilempar ke toilet pria, dan yang lainnya dimasukkan ke toilet wanita. Puff, ini tidak kejam, ini tercela. Bukankah kamu mengatakan untuk membaginya menjadi 3 bagian? Di mana potongan terakhir? Kudengar dia membakarnya sebagai kayu bakar dan sayap ayam panggang di luar kota Baihui. Puff, itu luar biasa. Sangat murah sehingga aku tidak punya teman. Aku khawatir Akademi Dingtian akan memuntahkan darah kali ini. Para penonton menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka diyakinkan oleh tindakan fraksi surga yang meledak. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit kekuatan yang mengandalkan keburukan mereka untuk menyebar jauh dan luas. Kalaupun ada, kebanyakan dari mereka berasal dari sekte iblis dan kekuatan yang membunuh dengan tegas dan kejam. Mereka mengandalkan kekejaman mereka untuk menjadi terkenal. Tapi fraksi surga yang meledak berbeda dari para pelacur genit di luar sana. Mereka jelas sedikit lebih tercela. Mereka sebenarnya bermain-main, tapi tidak ada yang bisa menangkap mereka. Jika itu orang lain, mereka akan marah sampai mati. Kurasa dalam 2 hari lagi, Din Lin, yang memimpin tim di wilayah limbah, juga akan menerima berita. Aku khawatir dia akan meledak karena marah kali ini. Seharusnya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Hei, tunggu, berbicara tentang alam limbah, seharusnya giliran sekte pemurnian peralatan berikutnya. Sekte pemurnian peralatan? Apakah kamu bercanda? Jangan bilang fraksi surga yang meledak berani menimbulkan masalah di sekte pemurnian peralatan? Memang, sekte pemurnian peralatan tidak ada bandingannya dengan Akademi Dingtian. Fraksi surga yang meledak hanya membuat masalah di Akademi Dingtian. Jika mereka berani membuat masalah di sekte pemurnian peralatan, aku akan memenggal kepalaku. Semua orang mengolok-olok konflik antara Akademi Dingtian dan fraksi surga yang meledak. Meskipun konflik antara sekte pemurnian peralatan dan fraksi surga yang meledak lebih dalam, semua orang merasa bahwa fraksi surga yang meledak tidak akan berani membuat masalah di sekte pemurnian peralatan. Meskipun Akademi Dingtian sangat kuat di alam surgawi Zhen Yuan dan merupakan salah satu dari 3 akademi utama, sekte pemurnian peralatan masih jauh lebih kuat daripada Akademi Dingtian dalam hal kekuatan dan pengaruh.
Dan intinya adalah bahwa semua orang di Sekte Pemurnian Peralatan adalah orang penting di dunia pemurnian peralatan. Untuk menjadi jagoan, pertama-tama tahap kultivasi sendiri tidak boleh lemah. Para Grandmaster penempaan peralatan yang telah mencapai kelas 8 atau 9 setidaknya berada di tahap akhir dari tahap surgawi manusia atau tahap surgawi bumi. Tapi Grandmaster penempaan peralatan adalah yang terlemah di Sekte Pemurnian Peralatan. Adapun Grandmaster penempaan peralatan itu, semuanya berada di tahap surgawi bumi atau tahap surgawi. Bahkan ada beberapa raja refiner dari artefak inferior di Sekte Pemurnian Peralatan, semuanya berada di tahap langit emas. Dalam aspek ini saja, Sekte Pemurnian Peralatan jauh di depan Akademi Dingtian. Oleh karena itu, tidak ada yang akan percaya bahwa fraksi surga yang meledak berani membuat masalah di Sekte Pemurnian Peralatan, karena itu adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Namun, Suke selalu menjadi orang yang sangat berkepala besi. Dia tidak pernah peduli tentang konsekuensi ketika dia melakukan sesuatu. Tidak peduli apa panggung pihak lain atau seberapa kuat mereka, selama dia yakin dia bisa melarikan diri setelah dia melakukan sesuatu, maka dia akan benar-benar membuat jijik pihak lain. Hari itu, di depan banyak orang, Suke menggunakan papan nama Akademi Dingtian sebagai kayu bakar dan memanggang beberapa pasang sayap ayam. Dia duduk di gerbang kota Baihui dan memakannya. Ketika wakil dekan Akademi Dingtian di surga surgawi mengejarnya, dia sudah menghilang tanpa jejak. Wakil dekan sangat marah sehingga dia meratakan beberapa gunung besar di luar kota Baihui. Setelah melampiaskan amarahnya, dia berbalik dan pergi. Semua orang terkejut. Seorang SD Heaven Celestial Stage benar-benar mengerikan saat dia marah. Segera, malam tiba. Suke akhirnya mengubah penampilan dan auranya untuk menghilangkan pelacakan semua orang. Dia bertanya sepanjang jalan dan dengan mudah menemukan lokasi cabang Sekte Pemurnian Peralatan di alam surgawi Zenyuan. Sederhananya, cabang Sekte Pemurnian Peralatan di berbagai tempat mirip dengan beberapa guild. Mereka tidak menentukan bahwa semua anggota harus tetap berada di cabang. Hanya orang-orang hebat di level diakon atau penatua yang bertanggung jawab untuk bergiliran. Ketika Suke tiba di luar gedung cabang Sekte Pemurnian Peralatan, dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksanya. Setidaknya ada 5 SD Heaven Celestial Stage dan 30 atau 40 SD Earth Celestial Stage. Belum lagi S lainnya di tahap surgawi manusia. Ini karena pintu masuk ke alam limbah terbuka dan cabang Sekte Pemurnian Peralatan memiliki jumlah orang paling sedikit di cabang Sekte Pemurnian Peralatan. Kalau tidak, jika dalam keadaan normal, Suke benar-benar harus mempertimbangkan apakah dia harus mengambil risiko dan bergegas untuk menimbulkan masalah. Tapi sekarang, ada 5 SD Heaven Celestial Stage dan 30 atau 40 SD Earth Celestial Stage di cabang Sekte Pemurnian Peralatan. Meskipun barisan ini hebat, itu tidak dapat menghalangi keinginan Suke untuk menimbulkan masalah. Meskipun pada awalnya, dia secara tidak sengaja mencuri material di Menara Pemurnian Peralatan dari Sekte Pemurnian Peralatan, kemudian dia juga memenangkan 2 tempat pertama dalam konvensi pemurnian peralatan. Lalu dia berbalik dan pergi. Dia tidak berniat meminta tempat di alam limbah. Ini secara diam-diam memungkinkan Sekte Pemurnian Peralatan menggelapkan tempatnya di alam limbah. Dia mundur selangkah dan menatap Sekte Pemurnian Peralatan. Tapi Penatua Li itu terlalu sombong. Dia bahkan berani mengejek fraksi surga yang meledak. Ini tentu saja tidak bisa ditoleransi. Di dunia penggarap, tidak ada yang namanya keadilan atau ketidakadilan, apalagi alasan. Tidak peduli siapa yang menyinggung siapa yang pertama, pada akhirnya tergantung siapa yang lebih kuat dan siapa yang adil. Karena kamu tidak ingin memberi muka kepadaku, maka jangan salahkan aku karena mengambilnya kembali. Kali ini, aku akan mengambil kembali semuanya dengan bunga. Aku bahkan tidak akan meninggalkan ampas untukmu. Suke menatap gerbang megah cabang Sekte Pemurnian Peralatan, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman jahat. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia menarik semua auranya dan sosoknya menjadi tidak terlihat. Dia perlahan mendekati cabang Sekte Pemurnian Peralatan dan secara bertahap menghilang ke dalam malam yang gelap. Itu adalah malam gelap yang mematikan. Angin bertiup kencang dan api dilepaskan. Fraksi surga yang meledak ada di sini lagi? Retak, retak. Retak, retak. Di bawah sinar bulan yang redup,
Sosok Suke terus-menerus mengitari cabang sekte pemurnian peralatan, menjatuhkan batu roh dan kristal roh. Dalam beberapa jam, dia telah membuat lusinan Trap and Kill Arise, yang satu lebih mengerikan dari yang lain. Lusinan mantra ini telah membuatnya kehilangan lebih dari 1 juta acting tough points. Ini adalah jumlah uang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Suke memasuki 20 besar daftar tripod surgawi, dia memperoleh lebih dari 2 juta poin tangguh bertindak. Kali ini, dia menghabiskan lebih dari 1 juta acting tough points untuk menangani sekte pemurnian peralatan. Suke sama sekali tidak menganggap itu kerugian. Lagi pula, seperti kata pepatah, jika Anda tidak menjadi gila, Anda akan menjadi tua. Apakah gila menghabiskan lebih dari 1 juta acting tough points untuk menyiapkan Trap and Kill Arise? Tidak sama sekali. Bagi Suke, ini hanyalah peringatan kecil. Yah, ini semua adalah Trap and Kill Arise, yang agak monoton. Meskipun aku tidak bisa menolak Trap and Kill Arise ini, ada banyak es di Heaven Celestial Stage. Lebih baik aman. Setelah menyiapkan semua Trap and Kill Arise, Suke menyentuh dagunya dan merenung dengan hati-hati. Kemudian dia mengeluarkan Pebble Book of All dan mengaktifkan Secret of All, yang dapat meningkatkan kekuatan seni sihirnya hingga 40 kali lipat. Suara mendesing. Saat berikutnya, Suke melambaikan tangannya dan memasang beberapa segel untuk melindungi aura di sekelilingnya. Kemudian dia bertepuk tangan dan 6 jenis api mistik keluar. 5 dari mereka berada di peringkat 10 besar daftar kebakaran mistik, yang sangat kuat. Saat 6 jenis api mistik keluar, kehampaan tiba-tiba terbakar dan berputar. Peningkatan kekuatan sebanyak 40 kali lipat sangat mengerikan. Dengan beberapa teratai api 6 warna di Trap and Kill Arise, cukup bagimu untuk menderita? Sudut mulut Suke meringkuk saat dia terkekeh. Kemudian dia dengan cepat membuat segel ajaib dan terus menekan 6 api mistik. Akhirnya, dalam waktu kurang dari 1 jam, 10 teratai api 6 warna lahir di tangan Suke. Mereka dibungkus dengan lapisan mantra pembatas dan dikirim ke arah yang berbeda. Selama seluruh proses, Suke sangat berhati-hati. Lagi pula, teratai api 6 warna sangat tidak stabil. Jika dia tidak sengaja menyentuhnya, sentuhan sekecil apapun dapat menyebabkannya meledak di tempat. Meskipun Suke telah mencapai tahap awal dari tahap surgawi manusia, dia akan terluka parah jika dia dibombardir oleh teratai api 6 warna. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dia tidak hanya memiliki 1 teratai api 6 warna, tetapi total 10. Jika 1 meledak, 9 lainnya juga akan meledak. Pada saat itu, dia mungkin akan hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan apa-apa. Suke akhirnya menghela nafas lega setelah dia menempatkan 10 teratai api 6 warna di posisi yang berbeda di formasi perangkap dan pembunuhan dan mengelilingi seluruh cabang sekte pemurnian peralatan. Ketika dia berada di dunia yang hilang, Suke menciptakan teratai api 6 warna dengan kekuatannya di tahap setengah langit, yang cukup kuat untuk membunuh kartu as di tahap awal tahap surgawi bumi. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan teratai api 6 warna. Sekarang dia telah berhasil menempatkan teratai api itu, yang berarti dia keluar dari bahaya. Ceka, kali ini aman. Beraninya kau memprovokasiku, aku akan membiarkanmu merasakan kejutan dari fraksi surga yang meledak. Suke memandangi cabang sekte pemurnian peralatan yang besar, tersenyum, lalu diam-diam mundur. Tidak lama kemudian, dia tiba di kota kuno terdekat dalam semalam. Dia berdiri di tembok kota dan berteriak, fraksi surga yang meledak pergi berperang, dan bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Slogan ini sudah dikenal dunia sejak berada di Halflease. Teriakan Suke seperti bel besar, bergema di seluruh kota kuno. Semua pembudidaya terkejut dan gempar. De Asterismen, seseorang meneriakkan slogan fraksi surga yang meledak di tengah malam? Mungkinkah orang-orang dari fraksi surga yang meledak? Apa yang ingin mereka lakukan? Tunggu, cabang sekte pemurnian peralatan ada di dekat sini. Mungkinkah? Mendesis. Sangat cepat, semua orang samar-samar menebak sesuatu dan langsung tersentak. Ketika semua orang bergegas keluar kota, mereka melihat sosok berdiri di tembok kota dengan tangan di belakang. Pakaiannya berkibar, dan dia sangat tampan. Penggarap lain di tahap awal tahap surgawi manusia?
Tidak mungkin, apakah fraksi surga yang meledak hanya mengirim satu pembudidaya di tahap awal tahap surgawi manusia untuk berurusan dengan sekte pemurnian peralatan? Mereka mencari kematian, bukan? Setidaknya ada beberapa S di Heaven Celestial Stage di cabang Equipment Refining Sek sekarang. Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, Suke berdiri di tembok kota, menatap ke kejauhan dengan matanya yang dalam, dan kemudian perlahan menatap para pembudidaya di bawah tembok kota. Dia membuat pose yang bagus, lalu menenggelamkan kinya ke dalam dantiannya dan berteriak, "Saya Chen Sanren dari fraksi surga yang meledak, terkenal karena berhati lembut." Awalnya, fraksi surga yang meledak tidak menonjolkan diri dan berdiri menyendiri dari duniawi urusan. Tapi sekte pemurnian peralatan sudah terlalu jauh. Mereka mengambil kuota dari fraksi surga yang meledak untuk memasuki domain limbah, dan mereka bahkan berbicara kasar kepada fraksi surga yang meledak. Sebagai anggota dari fraksi surga yang meledak, hari ini aku ingin mencari keadilan untuk fraksi surga yang meledak. Silakan bersaksi. Setelah itu, Suke tiba-tiba menginjak kilatan petir, dan sosoknya bergetar. Dia tiba-tiba menginjak udara dan bergegas langsung ke arah sekte pemurnian peralatan. Semua orang yang hadir tercengang dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Chen Sanren dari fraksi surga yang meledak? Terkenal karena berhati lembut, seseorang bergumam dan mengulangi pengenalan diri Suke. Kemudian, seseorang berseru, "Demon, tidak mungkin kan? Fraksi surga yang meledak mengirim orang yang berhati lembut untuk berurusan dengan sekte pemurnian peralatan? Apa artinya ini? Aku pusing, aku tidak mengerti ini sama sekali." Omong kosong, justru karena aku tidak mengerti maka aku harus pergi dan melihat-lihat. Itu masuk akal, aku akan segera memberitahu orang-orang di sekteku. Aku juga akan bergegas mencari orang-orang di akademi kita untuk melihatnya. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Tiba-tiba, sebagian besar orang mengirimkan mantra pengiriman pesan, dan kemudian mereka mengikuti di belakang Suke dan bergegas ke cabang sekte pemurnian peralatan. Ketika semua orang tiba, Suke sudah sendirian, berdiri tanpa senjata di gerbang cabang sekte pemurnian peralatan. Dibandingkan dengan gerbang megah dari cabang sekte pemurnian peralatan, Suke tampak sangat kecil, tetapi dia masih menegakkan punggungnya, dengan agresivitas yang tak terlukiskan. Oh, Chen Sanren dari fraksi surga yang meledak ini tampaknya adalah kartu as pada pandangan pertama. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk berdiri di luar sekte pemurnian peralatan seperti ini. Ngomong-ngomong, mengapa sekte pemurnian peralatan tampaknya ditutupi dengan susunan mantra? Samar-samar aku bisa merasakan aura mengerikan dari banyak susunan mantra. Kurasa itu diatur oleh sekte pemurnian peralatan untuk mencegah fraksi surga yang meledak. Lalu bagaimana orang ini bisa masuk? Berjuang untuk masuk? Kamu terlalu banyak berpikir. Paling-paling, dia akan mengatakan beberapa kata kasar untuk memprovokasi orang-orang dari sekte pemurnian peralatan. Hei, lihat, dia akan berbicara. Seseorang menunjuk ke Suke dan berkata. Semua orang menoleh, dan tentu saja, Suke meletakkan satu tangan di pinggangnya dan menunjuk ke gerbang sekte pemurnian peralatan dengan tangan lainnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Sekte pemurnian peralatan, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Kembalikan kuota alam limbah dari fraksi surga yang meledak, atau aku akan meratakan tempat ini hari ini." Begitu ucapan ini keluar, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Ratakan tempat ini? Ini terlalu sombong, bukan? Hal semacam ini, bagaimana bisa dilakukan? Ledakan. Hampir pada saat yang sama, momentum yang kuat keluar dari cabang sekte pemurnian peralatan, diikuti oleh seorang pemuda yang melangkah keluar dengan wajah dingin dan melirik Suke. "Siapa kamu?" Pria muda yang dingin itu bertanya dengan acuh tak acuh, nadanya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. "Saya Chen Sanren dari fraksi surga yang meledak, laki-laki, lajang, baik hati, Sagittarius. Sekte pemurnian peralatan Anda telah mengambil kuota alam limbah dari fraksi surga yang meledak. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, aku akan memarahimu." Suke menegakkan dadanya dan berteriak. Pria muda yang dingin itu tiba-tiba tertegun, dan semua orang yang hadir sedikit tercengang. Setelah sekian lama, orang ini ada di sini untuk memarahi orang? Pada saat ini, Suke melanjutkan, "Ini pertama kalinya saya memarahi orang,
jadi saya tidak punya banyak pengalaman. Jika saya tidak memarahi orang dengan baik, mohon maafkan saya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan mulai memarahi. Sekte Pemurnian Peralatan, kalian semua babi kecil dan orang jahat, kembalikan kuota alam limbah dari fraksi surga yang meledak. Engah. Dalam sekejap, seorang kultivator memuntahkan seteguk air di tempat. Orang-orang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar, tercengang dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Babi kecil. Orang jahat besar? Apakah ini kata-kata kotor yang digunakan untuk mengutuk orang? Sialan. Fraksi surga yang meledak akhirnya memiliki pria yang baik. Dia pantas disebut Chen yang baik hati? Dia terlalu baik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengutuk. Beraninya dia membuat masalah untuk Sekte Pemurnian Peralatan? Saya, Zhou Kunwei, yakin. Saya, Zhou Yanzi, juga yakin. Semua orang terdiam. Lagi pula, menurut perbuatan utama fraksi surga yang meledak, semua orang berpikir bahwa akan ada pertunjukan yang menghancurkan bumi malam ini. Siapa yang mengira itu akan menjadi awal yang seperti itu? Semua orang bisa menerimanya jika mereka tidak bisa mengalahkan fraksi surga yang meledak, tetapi jika mereka bahkan tidak tahu cara mengutuk, itu akan sangat membosankan. Pada saat yang sama, di cabang Sekte Pemurnian Peralatan, lebih dari selusin SD Earth Celestial Stage sedang duduk di aula pertemuan, merasakan apa yang terjadi di luar dengan kekuatan jiwa mereka. Pada saat ini, mereka juga terdiam dan tertawa. Aku sudah memberitahumu untuk mengabaikan fraksi surga yang meledak. Mereka hanya sekelompok badut. Betapa konyolnya. Rumor tentang mereka terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana mereka bisa menempati daftar setengah? Sayang sekali para diaken sedang menyempurnakan peralatan dan tidak dapat diganggu. Kalau tidak, jika kita meminta mereka untuk keluar dan menonton pertunjukan, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Lupakan saja, biarkan para junior itu menyelesaikan masalah sepele ini sendiri. Tapi sekali lagi, sejak beberapa jam yang lalu, aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan fraksi surga yang meledak. Gelisah. Ayolah, tidak peduli betapa gelisahnya kamu, tidak mungkin itu ada hubungannya dengan fraksi surga yang meledak. Benar, mungkinkah mereka akan meledakkan kita? Pada akhirnya, lebih dari selusin SD Earth Celestial Stage tertawa terbahak-bahak dan sama sekali tidak menganggap Suke sebagai ancaman. Pada saat ini, di luar Sekte Pemurnian Peralatan, pria muda yang keluar sendirian sedang menatap Suke dan tertawa. Wajahnya penuh ejekan dan penghinaan, yang jauh lebih intens dari sebelumnya. Apakah ini tanggapan dari fraksi surga yang meledak? Pria muda dari Sekte Pemurnian Peralatan mencibir. Selama periode ini, Sekte Pemurnian Peralatan telah menggoda fraksi surga yang meledak dari waktu ke waktu. Mereka bahkan bertaruh satu sama lain apakah fraksi surga yang meledak akan berani datang ke sekte mereka dan apa yang akan mereka lakukan jika mereka datang. Tetapi dalam situasi ini, tidak satu pun dari mereka yang menebak dengan benar. Ya, fraksi surga yang meledak selalu menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Kita semua beradab dan memiliki standar moral yang tinggi. Kami tidak suka bersumpah. Suke mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tindakan damai sebelum kekerasan? Pria muda dari Sekte Pemurnian Peralatan mengabaikan bagian akhir dari kata-kata Suke. Dia mengangkat sudut mulutnya dan mencibir, kalau begitu aku ingin melihat strategi militer seperti apa yang kamu miliki. Tapi aku bahkan belum menyelesaikan upacaraku. Apakah kamu akan langsung ke intinya? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte Pemurnian Peralatan kami meremehkan kesopananmu. Pria muda dari Sekte Pemurnian Peralatan mencibir. Yah, aku tidak berharap kamu begitu tidak sabar. Seluruh film adalah 60 menit, dan foreplay adalah 59 menit. Lupakan saja, karena kamu tidak suka foreplay, maka aku akan langsung ke intinya. Kata Suke sambil perlahan mundur beberapa langkah. Pria muda dari Sekte Pemurnian Peralatan menggelengkan kepalanya dengan cibiran di wajahnya. Dia ingin melihat trik macam apa yang bisa dilakukan pemuda ini di tahap awal tahap surgawi manusia, yang bahkan tidak tahu bagaimana bersumpah di luar Sekte Pemurnian Peralatan. Hai. Pada saat ini, Suke tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam.
Dia menginjakkan kakinya di tanah, menunjuk ke langit, dan berteriak, "Nikmati kebahagiaan abadi selamanya, hidup selama surga, selama ribuan tahun, satukan dunia surgawi, fraksi surga yang meledak luar biasa." Begitu suaranya jatuh, Suke tiba-tiba menunjuk ke arah sekte pemurnian peralatan. Sinar kecemerlangan memadat di ujung jarinya, yang langsung berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari gerbang sekte pemurnian peralatan. Ledakan. Saat berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi, disertai aura pembunuh yang mengerikan, meledak dalam sekejap. Lusinan Trap and Kill Array yang telah disiapkan Suke, bernilai lebih dari 1 juta acting Toph Points, semuanya diaktifkan pada saat ini. Aura pembunuh yang kacau bertabrakan dengan 10 teratai api 6 warna yang tersembunyi di Trap and Kill Arrays. Tiba-tiba, senjata itu meledak. Ledakan. 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 Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan cabang sekte pemurnian peralatan yang megah tiba-tiba terendam dalam lautan api yang mengerikan. Pria muda dari sekte pemurnian peralatan yang berdiri di depan pintu bahkan lebih tertegun. Pikirannya kosong, dan dia hampir tidak bereaksi. Dia langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang udara yang mengerikan dan berubah menjadi abu di lautan api yang berkobar. Segera setelah itu, serangkaian jeritan mengerikan datang dari cabang sekte pemurnian peralatan, dan kemudian semuanya berubah menjadi jeritan. Ah! 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 Jeritan yang menyayat hati itu seperti pisau dingin yang merobek malam yang tenang. Beberapa SD Earth Celestial Stage berlumuran darah, dan mereka bergegas keluar dengan panik. Tapi sebelum mereka bisa berlari beberapa langkah, mereka langsung ditampar oleh Trap and Kill Arrays. Aura pembunuh yang sangat kuat, seperti pedang tajam yang tak terlihat, menembus tubuh mereka, meledakkannya ke lautan api, dan membakarnya menjadi abu. Mendesis. Semua pembudidaya yang menonton di luar sekte pemurnian peralatan tersentak, tercengang dan tercengang. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka jari Suke bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Intinya adalah sebelum dia menunjuk jarinya, apakah itu menghentakkan kakinya untuk menunjuk ke langit atau melantunkan mantra, tidak ada fluktuasi spiritual ki dalam keseluruhan proses. Tidak sampai akhir dia menembakkan gumpalan kekuatan inti surgawi, tetapi itu benar-benar menyebabkan kematian yang mengerikan. Itu benar-benar menghancurkan bumi. Apakah dia masih dalam tahap awal dari tahap surgawi manusia? Kekuatan seperti itu setidaknya sebanding dengan SD Heaven Celestial Stage. Ya Tuhan! Semua orang kagum dan terkejut, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, seluruh cabang sekte pemurnian peralatan telah hancur berkeping-keping. Tembok padat yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam ledakan, runtuh sepotong demi sepotong. Tak terhitung orang tewas di tengah ledakan. Jeritan itu berangsur-angsur menjadi semakin sedikit, dan akhirnya, tidak ada lagi gerakan. Akhirnya, beberapa raungan marah tiba-tiba terdengar di lautan api. Bajingan! Binatang kecil, kamu mencari kematian? Beberapa suara seperti lonceng besar, sangat keras, seperti palu berat yang menghantam pikiran orang banyak, membuat gendang telinga mereka sakit. Ini adalah raungan marah dari seorang SD Heaven Celestial Stage. Jika bukan karena lusinan Trap and Kill Arrays, mungkin raungan saja sudah cukup untuk mengejutkan beberapa pembudidaya di tahap setengah langit sampai mati di tempat. Tetapi juga karena banyaknya Trap and Kill Arrays yang dibuat oleh Suke, beberapa SD Heaven Celestial Stage tidak dapat keluar untuk sementara waktu. Sayangnya, aku terlalu berhati lembut. Masih ada beberapa SD Heaven Celestial Stage yang tersisa, dan aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Fraksi surga yang meledak seharusnya tidak mengirimku ke sini. Seharusnya menjadi kejam berdarah dingin. Pada saat ini, Suke tiba-tiba menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Ketika orang banyak mendengar itu, mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Anda, seorang kultivator di tahap awal tahap surgawi manusia, membunuh begitu banyak es di tahap surgawi manusia dan tahap surgawi bumi, dan Anda masih berani mengatakan bahwa Anda berhati lembut? Deasterismen, jika ini dianggap berhati lembut, lalu seberapa kejam berdarah dingin, yang dikatakan orang ini? Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan keras di langit, diikuti dengan kecemerlangan yang menyala-nyala.
Kecemerlangan meluap dan menerangi langit malam yang gelap. Daftar tripod surgawi? Suke tertegun dan sedikit bingung. Kemudian, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan heran, jadi, membunuh orang, juga bisa terdaftar di daftar tripod surgawi. Suara mendesing. Saat berikutnya, jari-jari Suke memadat, dan dia segera meninggalkan namanya pada kecemerlangan kosong di depannya. Kemudian, dia mengeluarkan Divine Escape Emblem dan langsung menghilang di depan mata semua orang yang ketakutan. Semua orang menatap kosong ke daftar di udara, bingung tertiup angin. Daftar tripod surgawi, daftar manusia. Nomor 1, fraksi surga yang meledak terlalu berhati lembut. Nomor 2, Xiao Fengyun. Nomor 3, Chang Huan.